Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz Kamijaya dengan NPM 2408260262. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind map dengan judul God Arthritis dalam blok endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu definisi, etiologi, dan faktor risiko, patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis banding, tata laksana, modifikasi gaya hidup, serta komplikasi God Arthritis. Baik, saya akan mulai menjelaskan mind map saya. Dari bagian yang pertama adalah definisi. Jadi God Arthritis ini merupakan penyakit inflamasi pada sendi yang disebabkan oleh deposisi kristal monosodium atau MSU pada sendi dan jaringan di sekitarnya. God berkaitan erat dengan hiperurisme, yaitu peningkatan kadar asam urat dalam darah. Namun perlu dipahami bahwa hiperurisme tidak selalu menyebabkan God, karena sebagian individu dengan kadar asam urat tinggi tidak mengalami gejala. Ketika kristal monosodium urat menumpuk dalam sendi, kristal tersebut dapat memicu respon inflamasi. Akibatnya timbul nyeri, pembengkakan, kemerahan, dan rasa panas pada sendi. Lokasi yang paling khas terkena God adalah sendi metatarsopalang pertama atau MTP1, yaitu sendi pada pangkal ibu jari kaki. Serangan God pada lokasi ini disebut podagra. Selanjutnya adalah etiologi dan faktor risiko. Secara umum, hiperurisme terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi dan ekskresi asam urat. Mekanisme yang paling sering adalah penurunan ekskresi asam urat, terutama melalui ginjal, yang mana kondisi ini dapat terjadi pada gangguan fungsi ginjal atau chronic kidney disease. Mekanisme lainnya adalah peningkatan produksi asam urat, yang dimana hal ini dapat berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi purin, peningkatan penghancuran sel, kelainan metabolisme purin, atau kondisi medis tertentu. Beberapa faktor risiko God antara lain obesitas, hipertensi, penyakit ginjal kronis, metabolic syndrome, riwayat keluarga, pola makan tinggi purin, konsumsi alkohol, konsumsi minuman tinggi fruktosa, serta penggunaan obat-obat tertentu seperti diuretik. Jadi faktor risiko God tidak hanya berasal dari makanan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi metabolik, fungsi ginjal, fungsi genetik, dan penggunaan obat-obatan. Selanjutnya adalah patogenesis. Metabolisme purin akan menghasilkan asam urat, yang dimana dalam kondisi normal asam urat akan dikeluarkan terutama melalui ginjal dan sebagian melalui saluran pencernaan. Apabila produksi asam urat meningkat atau ekskresinya menurun, kadar asam urat dalam darah akan meningkat dan menyebabkan hiperurisme. Jika kadar asam urat melebihi batas kelarutannya, terutama pada suhu yang lebih rendah, seperti di daerah perifer tubuh, dapat terbentuk kristal monosodium urat. Kristal tersebut kemudian mengendap pada sendi dan jaringan di sekitarnya, yang mana ketika kristal MSU dikenali oleh sistem imun, terjadi aktivasi sel inflamasi, terutama neutrofil, serta pelepasan berbagai mediator inflamasi. Respon inflamasi inilah yang menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan, kemerahan, dan rasa panas pada sendi. Jadi alur patogenesisnya adalah dimulai dari peningkatan produksi atau penurunan ekskresi asam urat, kemudian terjadi hiperurisemia, kemudian terjadi pembentukan kristal MSU, kemudian terjadi deposisi kristal pada sendi, lalu muncullah aktivasi respon inflamasi, dan terjadilah serangan God akut. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Pada serangan God akut, gejala biasa muncul secara tiba-tiba, seringkali pada malam hari dengan nyeri sendi yang sangat hebat. Sendi yang terkena dapat mengalami pembengkakan, kemerahan, rasa panas, dan sangat nyeri ketika disentuh atau digerakkan. Pada tahap awal, God biasa berupa monoartritis, itu hanya satu sendi yang terkena, namun pada serangan berikutnya beberapa sendi dapat terlibat. Jika berlangsung lama dan tidak ditangani dengan baik, God dapat menyebabkan artritis kronis, keterbatasan gerak, dan kerusakan sendi. Selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis God dimulai dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada anamnesis perlu ditanyakan karakteristik nyeri, onset serangan, lokasi sendi yang terkena, durasi gejala, riwayat serangan sebelumnya, riwayat keluarga, pola makan, konsumsi alkohol, serta obat-obatan yang digunakan. Pemeriksaan laboratorium dapat mencakup serum uric acid, complete blood count atau CBC, pemeriksaan fungsi ginjal, serta penanda inflamasi bila diperlukan.
Namun kadar asam urat serum yang tinggi saja tidak cukup untuk memastikan diagnosis GORD. Sebaliknya, kadar asam urat juga dapat berada dalam batas normal saat serangan akut. Pemeriksaan yang paling penting untuk mengonfirmasi GORD adalah aspirasi cairan sendi atau joint aspirasi, yang kemudian dilakukan analisis cairan sinovial. Pada GORD akan ditemukan kristal monosodium urat yang berbentuk jarum atau needle shaped kristal. Dengan pemeriksaan menggunakan mikroskop cahaya, kristal MSU menunjukkan strong negative birefringence. Karena itu, analisis cairan sinovial sangat penting, terutama pada artritis akut yang belum jelas penyebabnya atau ketika perlu menyingkirkan septic arthritis. Pemeriksaan pencitraan seperti ultrasound, dual energy CT scan, dan X-ray juga dapat membantu pada kondisi tertentu, terutama pada GORD kronis atau ketika aspirasi sendi sulit dilakukan. Berikutnya adalah diagnosis banding. Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan GORD antara lain septic arthritis, CPPD atau pseudo-GORD, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan traumatic arthritis. Dari berbagai diagnosis banding tersebut, septic arthritis harus menjadi perhatian khusus karena merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan kerusakan sendi dan komplikasi sistemik apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pada pasien dengan akut monoartritis, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa pasien mengalami GORD hanya berdasarkan gejala klinis. Selanjutnya adalah tata laksana. Tata laksana GORD dapat dibagi menjadi tata laksana serangan akut dan terapi jangka panjang untuk menurunkan kadar asam urat. Pada serangan GORD akut, tujuan utama terapi adalah mengurangi inflamasi dan mengontrol nyeri. Beberapa pilihan terapi yang dapat digunakan adalah NSAID, colchicine, dan glucocorticoid. Pemilihan obat disesuaikan dengan kondisi pasien, penyakit penyerta, fungsi ginjal, serta risiko efek samping. Selain terapi obat, sendi yang terkena dapat diistirahatkan dan dikompres dingin untuk membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan. Selanjutnya, selain obat-obatan, perubahan gaya hidup juga memiliki peran penting. Pasien dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah dalam jumlah berlebihan, serta beberapa jenis makanan laut. Pasien juga perlu membatasi konsumsi alkohol, mengurangi minuman tinggi gula atau fruktosa, menjaga berat badan ideal, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan menjaga hidrasi yang cukup. Jadi pengobatan GORD tidak hanya berfokus pada menghilangkan nyeri saat serangan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah serangan berikutnya, menurunkan kadar asam urat, dan mencegah kerusakan sendi. Selanjutnya adalah komplikasi. Jika GORD tidak dikontrol dengan baik, serangan dapat terjadi berulang dan berkembang menjadi kronik GORD arthritis. Deposisi kristal yang berlangsung lama dapat membentuk topi. Topi dapat menyebabkan kerusakan jaringan, deformitas, keterbatasan gerak, dan kerusakan sendi. GORD juga dapat berhubungan dengan batu ginjal, nefropati akibat asam urat, serta penurunan fungsi ginjal. Selain itu, GORD sering berkaitan dengan kondisi metabolik lain seperti hipertensi, obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Sebagai kesimpulan, GORD arthritis merupakan penyakit inflamasi akibat deposisi kristal monosodium urat pada sendi yang berkaitan dengan hipertiroidisme, yang mana manifestasi klinis yang khas adalah diserangan nyeri sendi yang sangat hebat disertai pembengkakan, kemerahan, dan rasa panas, terutama pada MTP1 atau ibu jari kaki-kaki yang disebut podagra. Dengan diagnosis, terapi, dan pemantauan yang tepat, serangan GORD dapat dikontrol dan komplikasi seperti topi, kerusakan sendi, serta gangguan ginjal dapat dicegah. Berikutnya, referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini bisa teman-teman lihat di bawah. Itu ada American College of Rheumatology Guideline. Demikian mungkin presentasi mind map saya mengenai GORD arthritis. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai definisi, etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis banding, tata laksana, modifikasi gaya hidup, serta komplikasi GORD arthritis. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.